Jumpa lagi di Aribo TV. Ya, sekarang kita hadir lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar smartphone yang fenomenal tahun 2023. Tepatnya smartphone 1 jutaan yang mungkin paling fenomenal tahun ini. Paling nggak sampai pertengahan tahun ya. Yes. Ini apa namanya? itel S23. Oke, kita udah pernah review si itel S23, bener. Tapi kayaknya masih banyak yang belum puas. Banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik yang belum terjawab di video kemarin, ya kan? Ya, itu sebabnya kita buatkan video yang ini dan kita akan menjawab sekitar 20-an pertanyaan seputar si itel S23. Yang ringkasnya ini adalah sebuah smartphone yang luar biasa. RAM 8GB, storage-nya 128GB ya, dan dia harganya kemarin di bawah 1,5 juta. Yes. Ya kan? Nah, itu segitu fenomenalnya. Pengujian kita juga ternyata kaget-kaget sendiri, baik dari kamera maupun performance. Sampai ternyata sempat ludes juga di pasaran. Dan ya kita sekarang coba menjawablah pertanyaan-pertanyaan seputar ludesnya di pasaran, penerusnya ada apa, dan lain-lain. Yes. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Apa nih? Pertanyaan dari netizen, Bang, barangnya goib ya? Kapan restock? Ya, setelah nggak lama setelah launching emang langsung ludes di mana-mana sih. Langsung ludes, gila sih. Tapi saat video ini dibuat, kita udah cek lagi, ternyata udah dari stok loh. Udah restock. Iya. Dia udah restock, iya. Bahkan informasi tambahan buat kalian, ternyata di itel S23 ini ada varian baru. Yes, nih Ada varian warna biru, warnanya baru nih. dan storage-nya upgrade. Iya betul. Yang kemarin 128 kan, itu aja udah jarang banget di bawah 1,5 juta. Iya. Yang ini upgrade Jadi sekarang dia ada upgrade-nya yang RAM 8GB dengan storage 256GB. Ini akan hadir di tanggal 25 Juli 2023. Dicatat kalau emang kalian butuh. yes. Karena harganya nggak terlalu jauh bedanya. Nambahnya dari 128 tuh cuma dikit doang. Enggak, emang itel nggak mau untung aja udah. Iya. Jadi harga SRP atau harga resminya itu 1.699.000. Sementara harga awalnya dia pertama-tama dijual itu di 1.599.000. Ya 1,6 lah, boleh lah kasih lah. 1.599.000 itu berarti cuma naik nggak nyampe 200.000 dari yang 128. Iya betul. Dan mau dilihat dari sisi manapun nih nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. 256GB yang proper ada di 1,6 juta, 6 juta ya, mau 1,599 atau 1,7 seralah sekitar itu. Di bawah 2 juta aja itu ajaib sih, sumpah deh. Tapi 2 juta pas aja ajaib. Tapi kita sempat skeptis sih sebelumnya. Sempat begitu itel bilang mau masukin 256, kita skeptis nih. 256 ini jangan-jangan downgrade. Nah, jangan-jangan jadi eMMC. Iya, yang kemarin kan katanya UFS tuh. Akhirnya unitnya sudah sampai, kita tes dong gitu. Terus hasilnya gimana? Sama. Sama bukan dalam arti kata buruk ya. Iya. Sama dalam arti kata sama-sama kencang. Sama-sama kencang. Dan jelas bukan eMMC nih. Udah, ya sudah jelas tertuduh ini UFS karena bisa lihat dari speednya ya. Iya, dari speednya juga bisa lihat. Dibandingkan dengan eMMC beda berapa jauh? Sekitar 2-3 kali lipat. Ya udahlah ya, karena 1,6 1,7 juta sudah ada yang UFS, tolong kalau ada di atas 2 juta pakai eMMC kayaknya harus agak dicuekin kali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Jadi kemarin netizen ada yang nanya ke kita nih, Bang, katanya kan RAM gede nih, tapi kok dibuat multitasking kurang enak. Nah, ini pertanyaannya kurang lengkap sih sebetulnya, tapi harapan kita sih ini bukan yang varian RAM 4GB. Iya, jadi gini nih, memang dia punya dua varian yang 18 kemarin ya, 4+4 sama 8+8. Sayangnya banyak aja pedagang yang nulisnya 8, 4+4 itu 8 gitu ya. Itu dia itu. Dan 8+8-nya dibilang 16. Iya. Gitu. Padahal yang 4+4 tuh yang 4 giga. Iya. Itu yang 4-nya lagi kan dari storage. Sementara 8+8 ya 8 giga gitu. Jadi performa yang 8 giga murni sama yang 4+4 ya jelas beda dong ya. Jelas beda. 4 ya ngepas pasti. Ya berasa sesuai harganya juga sih sebetulnya. Iya. Jadi bukan ini ya, bukan sebuah
masalah dari itel-nya, mungkin masalah dari memilihnya. Iya. Oke, lanjut apa lagi nih? Pertanyaan dari netizen, satu lagi nih. Ada lagi, kok masih pakai Note sih? Kayak HP jadul. Nah lu, Udahlah gampang ini jawabannya. apa tuh jawabannya? Ingat harganya aja lah. Bukannya 3 jutaan masih ada yang pakai Note sih? Nah iya, bener. Fine-fine aja. Iya nggak ada masalah. Apalagi ini 1 koma pakai notes, ya sudah lah ya. Ya sudah lah ya. Nggak usah dipusingin lah itu ya. UFS loh. Oke, lanjut. Lanjut. Iya. Pertanyaan berikutnya, Bang, kok tes Genshin ini cuma jalan-jalan di Liyue aja, di Liyue Mondstadt biasanya. Iya. Sumeru dong, kan katanya lebih berat ya. Kita tahu itu lebih berat. Cuman skenario tes itu dimiripin semirip mungkin dengan smartphone yang lain, itu supaya bisa dibandingin aja sih. Tapi karena kalian nanya, ya udah kita tes deh gitu. Gimana? Ya Hasilnya gimana? di Sumeru juga, ya hasilnya mirip-mirip kok, di 20-an FPS juga. Masih cukup lancar dan playable walaupun di Sumeru, intinya gitu. Tapi memang ada ceritanya. Saat pertama kali kita teleport nih nyampe Sumeru, kita nggak bisa langsung kayak langsung geser-geser, langsung lari-lari gitu. Dia ada proses renderingnya dulu. Itu penyakitnya Sumeru memang. Iya, jadi ada proses render mapnya dulu. Begitu udah berapa detik, itu dia baru bisa lancar. Nggak bisa gitu habis teleport langsung lari-lari, itu ada patah-patahnya memang. Itu wajar. Itu wajar banget. Bahkan di yang high end juga banyak yang kayak begitu kok. Iya. Ya begitu. Dan mesti diingat lagi kenapa kita tesnya di Liyue. Ya, itu kan salah satu yang awal-awal sebetulnya. Kedua ya itu muncul ya. Jadi harapannya memang kalau kalian mau nyoba juga, itu kalian dengan mudah bisa ngetes juga yang sama, bisa bandingin gitu kan. Ya kita kan tidak bisa menguji 100% semua smartphone yang ada, ya kan. Nah kalau kalian kebetulan punya smartphone yang tidak kami uji, terus mau tahu kira-kira seperti apa kelakuannya, mau banding-bandingin. Nah untuk mencapai Liyue kan ya relatif gampang. Jadi kalian bisa ngetes juga sendiri gitu. Lanjut, berikutnya ada apa? Banyak yang request, Bang, cobain Honkai Star Rail dong, sanggup gak? Oke, kita cobain juga di sini ya. Jadi kesimpulannya tuh bisa jalan, tapi ya frame rate-nya juga cuma di 20-an FPS sih. Pas traveling juga masih banyak patah-patah, tapi ingat lagi, untungnya game ini tuh frame rate nggak menentukan menang kalah sih. Benar, yang satu ini nggak nentuin. Genshin ngaruh banget ya. Jadi walaupun agak patah-patah, tapi ya battle-nya kan bisa auto gitu. Itu nggak menentukan menang atau kalah. Gitu. Dan kalau kita bilang ini masih di perdebatan sih. Ada bilang emang Star Rail lebih berat, Bang. Yang Genshin lebih ringan. Itu perdebatan sih memang. Cuman kalau gue lihat, jika basisnya adalah requirement dari developernya, memang yang Star Rail lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Dulu Genshin minimum kalau di Android itu Snapdragon 845. Ini naik ya? Naik jadi Snapdragon 855. Oh iya. Jadi kalau misalnya device kalian speknya di bawah itu ya harap maklum aja gitu, karena dari developernya udah kasih persyaratannya kayak begitu. Bentar, nggak mau diingetin lagi? Harganya berapa? Ingat harga. Harganya. Ingat harga. Playable udah bagus. Sip. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih? Nomor 6. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang Honkai Star Rail juga. Cuman pertanyaannya gini nih, Bang, saya main Honkai Star Rail di S23 saya nge-lag-nya parah banget, nggak playable katanya. Tapi di itel S2 temen dia di S23 dia punya itu lebih mulus. Lagi-lagi pertanyaan kurang lengkap nih. Apakah kamu ngambil varian RAM 4 atau 8? Iya. Kalau temennya masih bisa jalan berarti dia pakai 8. Gitu. Lalu ada kemungkinan lain kalau ada aplikasi lain di belakang yang masih hidup. Yes, betul. Itu juga masih memungkinkan. Itu harus dicek lagi. Betul. Dan itu nyambung ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya juga, perbedaan varian RAM apakah mempengaruhi kinerja gaming? Jelas lah. Jelas. Kalau 4 sama 8 jelas pengaruh. Jelas pengaruh gitu. Apalagi kalau Genshin Impact ya paling nggak butuh 6 giga lah ya. Kita bilang sih 6 sih. Dulu dia bilang 4, cuman kan semakin update semakin gede juga mapnya. 4 giga tuh bisa cuman di OS yang UI-nya tuh betul-betul bersih banget itu. Betul. Itu bisa. Kita udah pernah lihat itu terjadi. Yes. Ya, bersih banget. Tapi secara umum sih 6 lah. 6. Ya, untungnya ya yang satu ini kan ada yang 8 gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi. Nomor 8 apa nih? Ini lebih kayak komplain sih sebetulnya. Sayang banget belum 5G. Terus dia nanya, apakah jaringan 4G masih bagus buat 2 tahun ke depan? Oke, ini 2 pertanyaan nih. Sayangnya belum 5G. Gimana ya? HP 5G itu di 2 jutaan, bahkan mendekati 3. Ya, jadi emang belum turun di bawah 2 juta saat video ini dibuat. Jadi kalau ini, apalagi yang varian 128 di bawah 1,5 juta, belum 5G, ya udahlah, emang begitulah adanya gitu ya. Lalu kemudian
apakah 4G masih bisa bertahan sampai lama? Ingat ya, yang namanya 5G non standalone itu berarti dia nyangkut ke 4G. Nah, itu dua-duanya harus hidup. 5G harus ada, 4G harus ada. Jadi otomatis 4G-nya tetap harus beres. Nah, jadi 4G masih akan ada bertahun-tahun ke depan sih harusnya. Jadi aman sih. Nggak perlu merasa ketinggalan jauh belum 5G gitu. Iya, apalagi 1 jutaan. Oke, yang berikutnya lagi. Pertanyaan berikutnya itu ada yang nanya, kan gue kasih screenshot size game Genshin Impact gitu ya. Ada yang nggak percaya, itu beneran gamenya 28 giga ya? Betul. Jadi game ini memang kalau di-download full datanya itu 28 giga kurang lebih. Nah, di sini pentingnya storage besar. Iya, 128 giga. Dan yang sekarang yang baru 256. Jadi bukan masalah dong ya. Bukan masalah. Dulu masalah karena 128 di bawah 2 juta itu jarang banget. Ada nggak sih? Jarang ya. Jarang banget. Susah. Jadi mungkin ada SoC-nya kenceng tapi storage-nya cuma 64 giga. Nah, itu repot tuh. Iya, betul. Apalagi kalau storage-nya cuma 32. Ya. Jangan di-download. Percuma. Nggak usah di-download ya. Gitu. Kalau pakai yang ini 128 256 fine. Bisa. Semoga ini jadi standar baru storage di bawah 2 juta ya. Amin. Berikutnya ada pertanyaan dari netizen, apakah awet HP-nya? Nah, kalau rusak spare part terjamin nggak? Itu 2 pertanyaan berarti. Udah pertanyaan. Pertama harus dijawab dulu, mohon maaf kami bukan ahli nujum. Ya, kita tidak bisa meramal ke depannya seperti apa gitu kan. Kita sudah tahu bahkan HP kelas atas gitu ya. Itu bisa ada yang rusak. Iya. Bahkan rusak semua. Ya kan? Bisa ada yang bengkok waktu dulu ya. Bahkan semuanya bisa dibengkokin waktu itu. Jadi tapi kita nggak tahu kan sebelum ini memang benar-benar dipakai bertahun-tahun ke depan. Kalau pertanyaan apakah bisa bertahan bertahun-tahun ke depan gitu kan. Nah, apakah spare partnya terjamin? Ya harusnya kalau dari Itel ya itu bisa dijamin ya harusnya, karena ini bukan perusahaan bukan kemarin sore sih. Ini kan kita udah jelasin berulang-ulang kali bahwa ini sebuah perusahaan yang udah cukup lama ada. Nah, kebetulan beberapa tahun ini baru mulai memang di Indonesia. Tapi ya di sananya gitu ya itu udah lama kok. Jadi harusnya sih aman-aman aja sih. Dan juga kalau misalnya ada kerusakan jangan lupa dia kan termasuk grupnya Transsion Holding ya. Nah, itu. Dan itu di Indonesia sudah di cover service centernya sama Carl Care Service Center. Yeah. Jadi kalau misalnya ada kerusakan tinggal bawa ke Carl Care aja sih sebetulnya. Dan itu di Indonesia sudah tersebar luas ya. Iya. Udah banyak banget service centernya. Oke, berikutnya lagi. Terus pertanyaan berikutnya, bisa USB OTG gak bang? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nih kita udah coba colok flash disk baca di sini ya. Tapi jangan lupa aktifkan fitur OTG-nya di menu setting juga. Oh, harus diaktifin dulu. Ya, ada ini ya, ada toggle-nya di situ. Oke. Next, berikutnya lagi. Next, pertanyaan berikutnya, bang, HP ini katanya nggak bisa WiFi sharing ya, jadi nggak bisa buat hotspot. Oke, salah paham. Silakan Pak dosen. Wi-Fi sharing ini maksudnya begini ya. Jadi kalau HP ini nyambung ke Wi-Fi ya, HP biru ini misalnya nyambung ke Wi-Fi. Nah, kalau dia bisa Wi-Fi sharing itu berarti dia bisa berbagi koneksi dari Wi-Fi tadi disambungin ke HP lainnya lagi via Wi-Fi juga. Itu namanya Wi-Fi sharing. Beda dengan hotspot. Kalau hotspot dia nyambung ke 4G, ya. Terus dia nge-share koneksi tadi internet yang lewat 4G tadi via Wi-Fi ke HP yang lain atau ke device yang lain. Itu hotspot. Sumbernya beda ya guys. Sumbernya beda. Cuman mungkin yang perlu dijelasin lagi gini kali ya, kayak kenapa nggak HP yang ini langsung connect ke router itu aja gitu? Maksudnya kenapa mesti via hotspot dari HP ini dulu? Mungkin skenario seperti apa yang membutuhkan Wi-Fi sharing gitu? Memang ada beberapa skenario yang butuh Wi-Fi sharing. Misalnya kita punya banyak device. Laptop, ya, gitu. Nah, pas mau connect ke hotspot, ya, kadang-kadang hotspotnya itu butuh password tertentu. Ada beberapa tempat kayak cafe itu langsung ngasih selembar kertas gitu untuk password gitu kan. Wi-Fi cafe Wi-Fi cafe gitu kan. Yang nyambung satu device saja. Gitu. Biarkan dia connect ke device-device yang lain yang kita bawa. I see. Gitu. Biasanya terpakainya untuk hal seperti itu. Terus ada kondisi-kondisi spesifik yang pernah kejadian. Sama gue juga pernah kejadian waktu itu. Si cafe itu udah lagi rame orangnya. Jadi itu hotspotnya susah banget ngaksesnya. Jadi kita duduk ber-6 atau ber-7 gitu ya. Yang nyambung cuma gue.
Cuma satu device atau 2 device yang nyambung. Yang lainnya mau nyambung lagi udah nggak bisa. Udah penuh. Routernya kepenuhan. Si hotspot udah kepenuhan. Apa yang terjadi? Ya udah nyambung kan di sini. Kita sharing ke yang lain. Nice. Gitu ya, gitu. Itu yang namanya WiFi sharing gitu. Ya tapi sayangnya memang di tipe ini belum bisa ya. Belum bisa WiFi wajar sharing. Wajar sih, tapi untuk kelas harganya ini masih sangat wajar kok gitu ya. Tapi tenang, kalau untuk tethering buat jadi hotspot bisa. Dari 4G bisa. Dari 4G bisa, nggak ada masalah. Oke, next ada apa lagi? Ini ada pertanyaan sekaligus komplain sih sebetulnya. Curhat. Iya, Bang, gara-gara video jagat, Tengkulak pada naikin harga HP-nya nih. Yang tadinya dari 1,3 jutaan, ada yang jual 1,9 juta. Terus dia nanya, apakah kalau dengan harga segitu masih worth it untuk dibeli? Nah, ini kita bicara varian 128 kan? Atau 28? Jelas jawabannya tidak. Tidak. Beli yang 256 aja. Iya kan? Justru itu menyenangkannya sama itel ini ya, ternyata ya nggak goib gimana gitu ya. Iya. Sempat hilang karena animo yang terlalu tinggi mungkin kemarin, seperti dibilang tadi ya, luar biasa banyak yang beli gitu. Tapi itel responsif. Terus datengin bahkan 128-nya udah ada lagi, terus ditiban lagi pakai 256. Itu Tengkulaknya kasihan. Kasihan itu, terpaksa jual harga modal atau bahkan motong di bawah harga modal itu mungkin. Ya soalnya 256 udah ada, 128-nya ada gitu kan. Jadi pastikan aja kalian beli di harga normal. Kalau udah habis sementara ya ditunggu aja, tunggu di restock gitu. Oke, next pertanyaan dari netizen. Bang, ini kan HP 1 jutaan sudah pakai USB Type C. Tapi kok masih ada aja HP belasan juta pakai Lightning? Itu namanya pilihan. Itu pilihan ya kan? Eksklusif, benar. Lagian kalau dipikir-pikir kan sama-sama bisa bolak-balik kan? Iya, sama-sama bisa bolak-balik gitu. Malah dengan hadirnya itel S23 ini harapannya semoga di 1 jutaan atau di bawah 2 juta yang lain tuh smartphone Android lain dari brand lain tuh jangan micro lagi. Iya. Pakai USB-C lah. Iya. Pakai USB-C. Dia udah bisa nih. Ya paling nggak di bawah 2 udah pastiin aja deh. Yes. 1,5 sampai 2 deh. Ya kita nggak terlalu banyak minta di bawah 1,5 walaupun dia bisa ya. Tapi kita minta ya 1,5 sampai 2 deh paling nggak USB-C. Betul. Gitu. Next-nya. Terus next dari netizen ada lagi yang waduh ini sih berusaha nyela banget terlalu nyari-nyari. Terlalu nyari-nyari. Nggak apa-apa. Ini masih ada yang kurang katanya. Layarnya belum full HD. Iya. Di bawah 2 juta kita memang tidak berharap full HD sih sebetulnya. Nggak berharap karena biasanya SoC-nya juga di sisi GPU-nya memang nggak pas dikasih full HD. Kalau dikasih full HD nanti malah jadinya kurang gitu nyaman navigasinya kan. Kurang responsif biasanya. Jadi masih mending 720p tapi respons layarnya enak di 90Hz kayak begini tuh jadi nyaman buat sehari-hari. Lagian 720p nggak berasa kayak nggak kelihatan kotak-kotak gitu loh. Iya. Nggak, masih enak juga kok dipakainya. Oke, next. Nah, ini kayaknya buat lo nih. Pertanyaan soal kamera ya. Soal kamera. Ini punya saya rekam video 1080p pakai kamera belakang kok patah-patah ya? Nah. Oke, jadi gini. Kameranya ini memang bukan yang paling luar biasa sih. Tapi ingat harga ya BTW ya. Dan SoC-nya juga bukan yang terkenal punya ISP yang luar biasa juga. Jadi wajar aja dari sisi kamera ada bagian yang kurang optimal. Saat gue tes nih, di kondisi satu lampu di atas seperti ruangan pada umumnya mungkin ya, itu videonya tuh nggak bener-bener jalan di 30 fps. Dia turun di bawah ya? Iya, dia turun di bawah 30 fps, bahkan sekisaran 20-an fps. 30 fps bener itu baru bener-bener kita dapat pas lagi lighting studio kayak begini, lightingnya proper, atau pas lagi di outdoor pas terang-terang. Kalau udah masuk indoor yang lampunya kurang, ada frame drop dan ngerasa patah-patah dikit, itu wajar. Ya mungkin nanti kita minta sama itel, tolong supaya itel mendengarkan ya, tolong dibikinin yang versi lebih tingginya lagi. Mungkin 1,8 juta nanti. Sosial lebih mantap lagi ya. Sosial lebih mantap lagi. Ya 2 juta nggak apa-apa lah. Ya kita lihat nanti siapa tahu nanti ada lagi gitu yang sosial lebih mantap. Jadi untuk kamera juga lebih mulus lancar gitu. Tapi untuk harga segini nggak banyak komplain disebut. Lanjut gimana? Yang berikutnya lagi. Yang berikutnya ini ada yang namanya banding-bandingin sama channel lain nih, katanya kok tes storage-nya kecepatannya agak beda sama reviewer lain. Nah, oke. Kalau dari kita sih klarifikasi gini ya, kita
pakai storage test dari Antutu. Antutu 9 ya? Iya, jadi di Antutu tuh kalau kalian lihat nggak cuma tes performa doang, ada spesifik tesnya lagi di bawahnya. Dan itu kita pakai storage test yang di situ. Oke. Jadi beda aplikasi, skornya bisa beda. Oke. Tapi ya mungkin karena gue udah lihat review lain pakai appnya, jadi gue ikutin juga. Itu pakai aplikasi namanya CPDT. Okay. Hasilnya tuh seperti yang kalian lihat aja berikut ini gitu. Ya, hasil skornya beda. Cuman itu tidak merubah poin di mana storage itu kenceng. Iya. Poinnya kan tercapai di situ ya. Iya. Iya, tercapai di situ poinnya. Kan pada akhirnya terserah skornya mau 10.150 atau 1.250 ya. Yang penting ya apakah itu merepresentasi bahwa ini kenceng kan gitu. Kalau dibandingkan sama yang lain. Nih, coba kalian lihat nih skornya dibandingin sama eMMC. Jauh ya. Mau aplikasinya apa juga jauh ya. Jauh ya. Sian, jauh banget. Iya. Ini ya gitu nih, emang storage-nya terbukti kenceng. Oke, next, pertanyaan dari netizen, chargernya bisa pakai lebih kenceng nggak? Soalnya kan dari spek kemarin dia cuma 10 watt. Iya. Sayangnya kita udah pakai charger lain yang lebih kenceng, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kita tes pakai power meter itu tetap maksimum 10 watt. Tetap 10 watt aja. Apapun charger, kita udah coba pakai charger keluarganya yang lain juga kok. Yang udah 100 watt ke atas. Sama, tapi nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ya emang nggak bisa dipaksa aja. Iya. Jangan terlalu dipaksakan. Yes. Ya. Lalu berikutnya ada apa lagi nih? Ini lucu sih. Apa tuh? Bang, udah coba software update, fingerprint-nya hilang nggak? Oke. Kemarin ada kan? Hah? Ada update? Ada, kemarin ada update. Ada update kan? Nah, itu gimana tuh? Aman. Aman. Fingerprint-nya nggak hilang. Udah pernah ada update nih. Sejak setelah kita review kemarin, udah pernah ada update. Dan ternyata ya aman-aman aja. Fingerprint-nya nggak hilang gitu. Ya kalau sempat ada masalah pasti ya mereka juga sadar gitu kan. Ada perbaikan lah harusnya. Oke, next. Apa lagi nih? Terus ada yang nanya, Bang, di video kan dibilang charging 3 jam. Tapi kok pas saya cobain charging berasa lebih lama ya? Oke. Charging ini sebetulnya ada banyak faktor. Selama dia 10 watt, dia masih bisa turun loh ke 5 watt. Iya. Masih bisa, karena masih ada faktor misalnya suhu atau kondisi kelistrikannya seperti apa. Ini ada faktor-faktor pengaman di semua smartphone modern. Nah, ini bisa membuat dia turun lagi. Bisa kabel beda, itu juga bisa gitu. Atau kabel mulai rusak atau apalah macam-macam. Itu bisa macam-macam hal yang dideteksi sama si unitnya untuk membuat kemungkinan kecepatan chargingnya itu turun. Jadi bisa saja itu terjadi. Yes. Kalau kita supaya menghilangkan faktor-faktor X di luar itu, memang kita tes di ruangan AC 25 derajat Celcius, kemudian smartphone dicas dalam airplane mode. Iya. Supaya menghindari faktor X yang tidak bisa kita kontrol gitu. Iya, faktor X yang tidak bisa kontrol. Kalau bilang, Bang, diuji dong sambil ngedownload apa sambil apa? Ya itu nanti ya kan yang namanya kalau lagi connect ya, itu kan naik turun. Ada aplikasi yang jalan, kita tidak bisa mendapatkan kecepatan tercepatnya itu berapa gitu. Jadi itu adalah kecepatan terbaik yang bisa diperoleh sejauh yang kita uji. Itu kira-kira. Oke, next. Ini ada pertanyaan soal screen recording. Ini bisa rekam layar nggak nih? Bisa rekam layar nggak? Kalau misalnya ditanya bisa atau nggak, bisa. Cuman sayangnya by default fitur di dalam OS ini belum tersedia. Nggak built-in. Oke. Jadi kita mesti pakai third party. Banyak kok di Play Store, kalian terserah pilih mana sesuai kriteria kalian lah. Bebas ya. Ada banyak pilihan yang jelas bisa, tapi memang nggak diinstal di sini aja. Ya. Gitu. Berikutnya, ini yang terakhir nih. Ini pertanyaan yang bener sih. Iya, ada bener sih. Bener nih. Cari casing di HP ini susah nggak ya? Nah ini pertanyaan yang valid sekali. Ya memang pada saat kita search di e-commerce tuh ada. Kita bisa nemu case-nya. Mungkin karena segitu populernya ada aja yang bikin gitu ya. Tapi emang nggak banyak. Nggak banyak. Opsinya masih sedikit. Ya namanya juga masih baru masuk gitu. Mungkin pedagang casingnya juga masih belum begitu yakin ya. Takutnya nanti wah cuma sedikit nih gitu kan. Ternyata kan enggak ya. Malah datang lagi versi barunya lagi kan. Para pedagang casing dia butuh casing nih kayaknya nih. Butuh casing yang agak beda bentuknya mungkin. Biar penggunanya nggak bosan juga gitu. Iya benar gitu. Tapi kalau screen protector ada cuman lagi-lagi nggak banyak juga. Ya, ini masih PR sih buat HP-HP dari Transsion Holding. Cuman kayaknya sih ke depannya akan membaik lah harusnya.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tanya jawab sekitar 20-an pertanyaan mengenai itel S23. Ya, intinya bahkan sampai sekarang kami masih tetap terkagum-kagum dengan smartphone yang satu ini karena harganya yang miring, kemampuannya yang luar biasa. Dan lebih takjub lagi melihat bahwa ternyata itel memperbaharui lagi dengan warna baru dan storage yang bahkan lebih besar lagi. Bahkan kita bisa bilang ini di bawah 2 juta. Ini adalah storage paling besar dan paling kenceng yang pernah ada sampai saat ini. Betul. Jadi performance-nya udah lumayan oke, storage-nya makin besar aja, ya good job lah itel ya. Semoga bisa diteruskan tipe-tipe smartphone seperti ini ya. Mau naik kelas dikit boleh dong. Boleh. Ya, siapa tahu boleh ya. Ya, boleh dong. Karena bayangkan kalau dia naik kelas lagi harus lebih bagus dari ini. Betul. Ya kan? Kalau harganya naik dikit lagi dia sudah bagus dari ini aja udah bagus. Gimana kalau naik lagi? Ya, siapa tahu layar lebih bagus, kamera videonya lebih oke. Ya, semoga bisa seperti itu ya. Oke, kalau kalian sendiri ada yang udah pakai itel S23? Nah, coba dong sharing pengalamannya di bawah ya. Sharing di komentar. Siapa tahu ada pengalaman unik juga dari kalian gitu ya. Iya. Nah, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di Jagat Review TV.